Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Fahri Hamzah tentang KPK turun tangan nih ya masalah utang Anies 50 miliar. Kok sampai ke KPK, ada apa begitu kan? Mungkin ya saking paniknya, saking panasnya kepada Anies Baswedan yang saat ini ya didukung oleh masyarakat ya, dan bahkan tidak terbendung lagi dukungan-dukungan Anies Baswedan. Akhirnya apa yang terjadi? Fahri Hamzah tantang KPK. Kok sampai ke KPK? Di mana letak logikanya begitu kan? Apakah selama ini Fahri Hamzah sudah ketularan para cebong atau apa ya? Saya tidak tahu, tapi dari pernyataan ini kenapa kok nyerang Anies Baswedan terus begitu? Ada apa begitu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, masalah utang piutang kok di KPK disuruh turun tangan. Kalau mau dibalas jasa jangan gini-gini amat bro Fahri Hamzah. Juga ya jaga juga itu harga diri. Ini Harun Masiku dulu lah bos, masa langsung Anies, takut kali ya Anies jadi presiden ini, hehe. Fahri mabuk duren ya, bakal dikuliti terus, urus juga yang benar partaimu bakal tenggelam. Ya sebenarnya Pak Fahri Hamzah fokus saja ke partainya sendiri, ngapain serang-serang Anies, mengkritik Anies Baswedan terus menerus kan seperti itu logika kita begitu. Kok jadi makin pekok dan gak pakai otak ini? Kamu itu sudah ngaco Fahri Hamzah, nggak ada korelasinya antara hutang piutang dengan KPK. Bibit benur sudah aman ya. Ngebet bener ya, ini satu ini ya, jangan merendahkan harga diri lah. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, ada pro dan ada kontra. Tetapi ini juga ada benernya juga orang-orang yang berkomentar seperti itu begitu. Kenapa dulu itu sangat garang sekali ya si Fahri Hamzah ini mengkritik pemerintah, tapi kok sekarang kok melempem begitu kan. Ini Benor emas sudah beres ini, yang partai kantrolan ini banyak sekali, berani nggak dinantangin ya si Benor ini. Leher Fahri telah terjerit. Banyak sekali apa mereka yang mengkritik mereka begitu kan. Ini manuver. Wah, manuver kok banyak ya. Kesurupan ini ya, kesurupan kunti penunggu pohon duren. Apa ini? Lama-lama kok kelihatan kurang pinter ya Fahri Hamzah. Sudah mulai pandai menggonggong dia 11-12 sama Ali Ngabalin. Wow, sampai segitunya ya. Inilah komentar-komentar netizen agak pedas juga ternyata ya. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama begitu. Boleh mengkritik seseorang tapi jangan ada rasa kebencian kepada siapapun. Kan kira seperti itu logika kita begitu. Fahri Hamzah pasti akan tenggelam dengan gelora ya, kita buktikan aja nanti apakah tenggelam atau nyungsep atau apa begitu, atau 11-12 dengan partai PSI. Itu yang apa namanya yang terjadi dan publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Lama kelamaan partaimu layu sebelum berkembang urusan piutang kok lapor ke KPK. Ini yang menjadi masalah, ada apa begitu. Saking ketar-ketirnya kepada Anies Baswedan sampai melakukan seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Beritanya Fahri Hamzah tentang KPK turun tangani masalah utang Anies 50 miliar. Ada apa begitu kan? Dikutip dari Warta Ekonomi ya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berpendapat seharusnya perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 tak harusnya terjadi. Menurutnya perjanjian semacam itu bisa menimbulkan pemufakatan jahat. Kok Anies dituduh seperti itu begitu kan? Ada apa? Itu yang kemudian muncul spekulasi dari netizen begitu. Kenapa Pak Fahri Hamzah kencang sekali mengkritik Anies Baswedan? Jangan-jangan sudah bagian dari pemerintah begitu. Kan begitu logika kita begitu ini. Ya memang perjanjian semacam itu tidak boleh ada dan kita harus komit supaya perjanjian hutang piutang antara politisi di belakang layar itu harus ditiadakan. Karena itu bisa disebut sebagai pemufakatan jahat, kata Fahri ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Dia berujar jika ada perjanjian di balik proses pemilu yang mana pihak dipinjamkan uang menang akan dianggap lunas, maka itu akan niat menggunakan kekuasaan. Karena kan niatnya untuk meneguhkan kekuasaan untuk tujuan yang tidak ada dalam peraturan dan tujuan penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri. Maka itu tidak boleh ada. Maka tak sampai di situ, Fahri menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk turun tangan jika Anies ya ada perjanjian hutang piutang seperti itu. Kok ada sampai melibatkan KPK, ada apa? Ini bukan korupsi begitu kan. Fahri Hamzah itu tidak tahu sebenarnya apa korupsi begitu. Korupsi kan sebenarnya memperkaya orang, memperkaya diri atau menyalahgunakan uang-uang negara begitu kan. Ini kan bukan uang negara begitu. Kok bisa ya Fahri Hamzah mengatakan seperti itu? Di mana letak logikanya begitu kan? Sebagai seorang akademisi, dialektika dan sebagainya begitu kan.
Kok masih berpikiran seperti itu begitu? Ada apa begitu? Bahkan tak sampai di situ ya, Fahri Hamzah menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk turun tangan. Itu harusnya warning ya. KPK harus mengincar itu kalau ada orang bikin perjanjian dengan pengusaha, orang kaya, duit dan sebagainya ditangkap, itu harusnya tidak boleh ada itu tuturnya. Bahkan nih ya, dia mengatakan yang mencontohkan soal unsur korupsi dari utang piutang tersebut. Kalau Anda misal pinjam uang dengan mengatakan nanti kalau kita menang nggak usah dilunasi, oke, uangnya hilang nggak? Karena nggak hilang uangnya, uang 50 miliar itu kan tetap uang, kan harus tetap dikompensasi dari apa kekuasaannya. Inilah tuduhan Fahri Hamzah sebenarnya begitu kan. Kok bisa sampai segitunya menuduh hal-hal yang tidak baik kepada Anies Baswedan begitu. Lah itu masalahnya. Jadi tolonglah, jika saya tidak kritik orang, tidak bermaksud dengan orang, tapi cukuplah perjanjian-perjanjian seperti itu, sambungnya. Bahwa Anies Baswedan akhirnya angkat bicara menanggapi soal dirinya diisukan belum membayar hutang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta silam. Apa yang selama ini dilakukan menurut saya pribadi Pak Fahri Hamzah salah begitu kan. Langkah untuk mengkritik itu salah. Ngapain bawa-bawa KPK, bawa-bawa yang ini dan sebagainya. Langkah itu menurut saya pribadi ya salah begitu. Mungkin ya Pak Fahri Hamzah tidak tahu terhadap apa perbedaan korupsi dan sebagainya. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita ya. Bahkan ya Pak Fahri Hamzah dikenal sebagai orang-orang yang kritis mengkritik pemerintah. Kok sekarang mengkritik Anies Baswedan begitu? Ya boleh saja ya. Sebagai negara demokrasi mengkritik siapapun boleh, tapi perlu diingat ya Pak Fahri Hamzah itu ya punya partai baru juga begitu kan. Bisa jadi kemungkinan suatu saat ini partainya kalau lolos banyak yang korupsi. Kenapa? Karena ini partai baru begitu kan. Partai baru ya kantor masih belum ada, masih minjem sana sini. Karena pada hakikatnya Pak Fahri Hamzah bukan orang kaya begitu kan, bukan pengusaha. Kan itu logikanya begitu kan. Jadi kalau anggota partai ya punya punya kantor dan sebagainya seperti partai baru ya perlu dicurigakan juga. KPK harus ya periksa ini, gelora ini begitu. Apalagi di KPU juga katanya muncul spekulasi ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Kalau seperti ini terjadi ya wallahu a'lam, kita akan terus begini di dalam demokrasi kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.